Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu biar Roh Kudus menerjemahkan, memberikan kita pemahaman, pengertian tentang firman Allah yang kita sharingkan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, akan bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau hebat bagi dalam hidup kami. Tuhan izinkan kami untuk bertemu dalam Zoom ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ini bukan secara kebetulan, tapi ini semua dari rencana-Mu Tuhan untuk saling menguatkan, saling memberkati, dan saling menyembuhkan. Bapa di surga, Engkau berkati pemberi firman Allah pada malam hari ini, hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Bapa di surga, mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menerjemahkan firman Allah yang kami baca, kami pelajari bersama, hingga kami boleh memahami, mengerti kepada firman-Mu, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau menghendaki kami untuk menjadi pelaku dari firman-Mu. Tuhan, kami tidak mampu tanpa kuasa-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kami masing-masing boleh memampukan kami, menuntun kami, menguatkan kami untuk hidup di dalam firman Allah yang kami pelajari pada malam hari ini. Hingga firman Allah yang kami baca, Tuhan tidak akan sia-sia, boleh membuat kami sempurna seperti Tuhan. Karena itulah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami untuk menjadi sempurna seperti Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa. Dan bila ada roh setan iblis yang mencuri kemuliaan Allah, mencuri firman Allah dalam hidup kami, mencuri sukacita kami, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami patahkan, kami tolak, kami usir itu di dalam nama Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Hingga semua anggota Zoom yang ada malam hari ini boleh diberkati dan boleh kami dikuatkan apapun kondisi, keadaan yang kami hadapi saat ini. Kami tetap bersyukur kepadamu. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Engkau tuntun, Kau pimpin. Tuhan pemberitaan firman Allah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, biarlah Allah Roh Kudus terus menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dasarkan doa kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu dengan Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom itu adalah damai sejahtera turun atas kita. Ya, makanya kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita, Shalom, ya, artinya Tuhan memberkati kamu dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, kita juga balas Shalom, berarti kita membalas untuk memberkati beliau. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini mari kita belajar firman Tuhan yang saya berikan tema mengucap syukurlah senantiasa. Nah, Bapak Ibu, kita ambil di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Ya, kita akan baca sekali lagi Efesus pasal 5 ayat ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Ya, ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Atas nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu, ayat ini saya sangat terkesan bahwa inilah suatu kerinduan Tuhan. Dia katakan di situ, ucap syukurlah senantiasa. Kata senantiasa itu tidak jemu-jemu, tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosan. Ya, bangsa Tuhan, atas segala sesuatu. Garis bawahi Bapak Ibu saudara Tuhan. Ya, atas segala sesuatu. Ya, di situ dikatakan atas nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Kita sudah tahu Bapa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita sebagai umat Kristen atau sebagai hamba Tuhan, maksudnya Tuhan, mendengar penguatan dari banyak orang. Ya, bila kita menghadapi masalah, menghadapi problem, orang menguatkan kita, bersyukur aja lah. Ya, Bapak salah Tuhan. Ya. Dan tidak semua orang yang bisa mengatakan kepada kita, menguatkan kita, bersyukur aja lah, dia bisa melakukan. Tapi malam hari ini kita belajar bersama-sama. Ya, ya, nanti mengapa kita harus bersyukur? Mengapa Rasul Paulus menginginkan umat Kristen, menginginkan kita sebagai hamba Tuhan selalu bersyukur dalam segala hal. Berarti dalam segala hal itu, dalam segala situasi, kondisi, apapun yang kita hadapi. Ya, termasuk saya pada hari kemarin selesai divaksin, Bapak saudara Tuhan, sampai tadi pagi, ya saya demam, meriang badan. Ya, tapi kalau meriang sini apa-apa, itu merindukan kasih sayang Tuhan gitu ya. Makanya
Kalau kita meriang jangan marah, ya bersyukur. Ya, badan kita meriang berarti merindukan kasih sayang Tuhan. Betul Pak Tommy ya? Kasih sayang Tuhan itu. Ya, ketawa Pak Aris. Pak, memang itu Pak yang kita rindukan Pak, kasih sayang Tuhan. Betul enggak? Ya kan? Nah, makanya Rasul Paulus bilang bersyukurlah atas segala hal. Mau sakit, mau sehat, mau kanker, mau kantong basah, ya harus bersyukur gitu. Ya tadi Bu Lydia tadi ada kanker basah, bersyukur aja Bu. Nanti ada Tuhan kirim nanti burung gagak untuk menyiram kantong-kantong ibu, bapak ibu yang ada di Zoom ini. Amin. Melalui Pak Aris, mungkin melalui Pak Tommy, mungkin melalui Pak Martin, ya mulai mungkin juga melalui Bu Neneng kan. Oh Pak Sony kantongnya kering, saya basahi gitu, siram air. Nah, syukur aja gitu ya. Nanti kita mau bahas lagi Bu, nanti ada lagi yang hebat luar biasa firman Tuhan. Ya di balik ucapan syukur, di balik ucapan syukur mujizat terjadi. Amin. Tapi saya tidak ke sana sekarang Bapak Ibu. Ya saya fokus kepada mengucap syukurlah senantiasa. Ya ada banyak orang berkata bersyukur aja Pak Sony. Dia tidak tahu apa yang dirasakan. Mungkin hati, waduh, udah mau apa ya marah-marah. Enak aja dia bilang bersyukur. Coba kalau dia menghadapi seperti itu bisa tidak mengucap syukur. Nah Bapak Ibu sama Tuhan dan saya belajar firman Tuhan ini luar biasa. Ya tentu ini adalah hal yang mudah diperkatakan. Mengucap syukur ini hal yang sangat mudah diperkatakan. Ya. Tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tidak gampang sama Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Tapi inilah yang harus kita perhatikan. Ini maunya Tuhan. Ya, maunya Tuhan. Karena itu banyak yang bertanya, mengapa orang Kristen harus mengucap syukur dalam segala hal? Itu yang membuat pertanyaan bagi kita. Mengapa orang kita harus bersyukur dalam segala hal? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya. Itu Alkitab bukan hasil pemikiran saya. Saya bolak-balik Alkitab. Mengapa harus orang Kristen atau hamba Tuhan bersyukur dalam segala hal, kata Rasul Paulus. Ya, apa yang menjadi alasan ucapan syukur ini untuk selalu diperkatakan tanpa melihat bagaimana kondisi yang sedang dialami? Pernah saya katakan sama jemaah yang pernah saya layani dulu di PPIK, Bangsa Tuhan, saya 15 tahun melayani di PPIK, saya katakan, Bangsa Tuhan, kalau kita ada duit, kalau dompet kita basah, kalau kantong kita ada duit, kalau anak kita sukses, pasti bersyukur. Ya, pasti bersyukur. Tetapi bagaimana kalau kita tidak punya duit? Utang tidak terbayar. Masih bisakah kita berkata, Tuhan aku bersyukur, saya tidak bisa bayar hutang. Tuhan aku bersyukur, saya tidak bisa bayar SPP anak saya di sekolah. Bisakah kita bersyukur bersama Tuhan? Ya, dia berkata, bagaimana saya bisa mengucap syukur dalam hal ini? Tapi Yesus Kristus melalui firman Allah oleh Rasul Paulus, dia tidak mau tahu. Pokoknya ini perintah saya. Ya, harus kamu bersyukur dalam segala hal. Ya, tentunya hal ini memiliki banyak alasan yang mendasar oleh Rasul Paulus. Memang kita boleh-bolehlah meneladani Rasul Paulus. Ya, dia sampai di penjara pun dia selalu bersyukur. Dia pun terkatung-katung di tengah laut dia tetap bersyukur. Ini memang teladan yang luar biasa. Sampai Paulus berkata, ya ikutilah teladanku. Ya Bapak Ibu sama Tuhan, beranikah kita berkata ikutilah teladanku? Bapak Ibu itu pergumulan yang luar biasa baru kita bisa ngomong dengan jemaat, ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Termasuk yang tertulis dalam firman Tuhan. Apa yang kita syukuri di hadapan Tuhan? Segala sesuatu, kondisi apapun, kesulitan apapun. Ya seperti saya secara pribadi pada kesempatan ini bersama Tuhan secara tak langsung saya bersaksi. Kami hidup di dalam iman. Saya belum ada pelayanan yang rutin. Ya belum ada jemaat, belum ada gedung gereja. Saya sedang merintis. Tapi saya tetap mengatakan sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur. Di mana jarak pelayanan saya dari rumah itu 30 kilo Bapak Ibu Tuhan. Biar kita harus tahu bahwa peperangan perjuangan Pak Sony di Kalibar di bawah ya tidak main-main. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur. Di mana Tuhan sampai sekarang masih Tuhan menepati janji. Tuhan memberikan aku keselamatan hidup yang kekal. Sekalipun saya tidak punya harta banyak. Tapi saya bersyukur. Saya punya keselamatan yang kekal dari Yesus. Itu yang harus kita bersyukuri dalam Tuhan. Ya, kita punya harta wajar kita bersyukur. Kita punya titel panjang di depan di belakang itu betul bersyukur. Ya, bangsa Tuhan. Nah, sekarang kita akan buat satu pertanyaan dalam pemikiran kita. Ya, kita buat
satu pertanyaan dalam pemikiran kita. Mengapa harus bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal? Mungkin kita berkata, oh Tuhan ini gila ya. Kok bisa bersyukur? Saya sakit hampir mati kok bersyukur. Saya dianiaya kok bersyukur. Ya, tidak punya segala sesuatu kok bersyukur. Memang Tuhan itu bagaimana ya? Ya bagusnya Tuhan, pernah saya ngomong sama teman-teman hamba Tuhan, karena saya pernah melayani kalangan hamba-hamba Tuhan ada di sini namanya JBHT, ya jaringan hamba-hamba Tuhan. Saya katakan kepada mereka, misalnya Tuhan, ya kita harus bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita tidak punya harta. Yang penting kita bersyukur karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kekal kita kelak. Kenapa? Harta tidak membawa kita ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Harta tidak menjamin keselamatan kita. Organisasi, gereja, kepintaran kita, ya, tidak akan menjamin keselamatan kita. Dan itu ya dasarnya kita harus bersyukur. Ya, maksudnya Tuhan karena sudah menjamin keselamatan kita. Ya, yang pertama maksudnya Tuhan. Itu tadi saya katakan, kenapa harus kita bersyukur? Yang pertama maksudnya Tuhan, kita akan lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Ini jawaban Alkitab, bukan saya. Ya, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Rasul Paulus berkata dia bersyukur karena orang-orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bukan keadaannya, bukan keadaan ekonominya, bukan keadaan situasinya yang sedang dihadapi. Karena jemaat yang sudah menerima Yesus, itulah yang membuat Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Sampai di penjara pun dia bersyukur sama Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu dia di penjara? Ya baguslah Tuhan, mujizat akan terjadi. Tapi saya tidak kesana, baguslah Tuhan. Ya suatu saat nanti saya sampaikan itu. Ya, salah satu anugerah terbesar yang diterima oleh umat Kristen adalah karya keselamatan lewat penyaliban Yesus. Yang saya dulu katakan amin. Ya, ini adalah anugerah terbesar yang kita terima daripada Tuhan. Amin. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu semua harta dunia itu bangsa Tuhan itu hanya aksesoris kita. Itu tidak kita akan bawa ke sana. Ya, terutama kita bersyukur itu alasan Alkitab karena Yesus sudah memberikan kita keselamatan kekal. Itu satu-satunya. Ya. Oleh sebab itu sudah seharusnya umat Kristen, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan bersyukur atas karunia terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu puncak syukur kita kepada Tuhan, usaha Tuhan. Ya. Itu puncak atau bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan itu kita harus bersyukur, jangan kita lupakan itu. Nah, kadang-kadang bangsa Tuhan, orang Kristen sudah mulai kaya raya, ya udah mulai banyak toko, udah mulai banyak uang, lupa sama Tuhan. Lupa kenapa dia bisa meraih semuanya itu. Lupa keselamatan kekal. Kadang-kadang dia bilang, oh itu nanti kalau sudah saya tua, umur 90, 80, baru saya datang sama Tuhan. Bapak Ibu saya katakan, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kita meninggalkan dunia ini, kapan Tuhan menjemput kita. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, tetap bersyukur kepada Tuhan apapun, ya keadaan apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, setiap orang yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan dan memperoleh keselamatan kekal bangsa Tuhan, hendaknya mengucap syukur karena telah dilepaskan dari ancaman maut. Ya, bersyukur. Kenapa? Karena dia sudah lepas dari ancaman maut. Kenapa? Rasul Paulus berkata dalam Roma 6:23, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Dan itulah karunia Allah terbesar, karunia Allah yang begitu luar biasa yang kita terima dari Dia adalah kita sudah terlepas, sudah bebas dari ancaman dosa itu, hingga kita bisa menjamin saya pasti masuk surga, ya. Saya pasti masuk surga. Ya, Bapak salah Tuhan. Jangan masuk neraka, ya. Itu. Bisa kita berkata kepada Tuhan, kepada diri kita, saya sudah pasti. Amin. Sudah pasti. Katakan sudah pasti. Masuk surga. Masuk surga.
Masuk Ya. surga. Tuhan Masuk tidak surga. tahu apakah kamu menderita di dunia, apa kaya di dunia. Asalkan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Pasti dia mengatakan, marilah anakku. Aku akan menghapus air matamu. Duduklah di tempat yang setelah saya serahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, ya, umat Tuhan senantiasa harus mengucap syukur kepada Allah dengan perbuatan dan perkataan kita, termasuk menjadi terang bagi sesama. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang kedua, bangsa Tuhan, alasan Alkitab yang kedua, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal? Kita akan melihat di dalam Matius pasal 6:26. Ya. Di situ dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah, di situ dikatakan, bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Mengucap syukurlah senantiasa karena Tuhan. Yang kedua, dia telah memelihara kita. Karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yakin enggak, percaya enggak, malam hari ini kita bisa masuk Zoom. Karena Tuhan memelihara kita. Amin. Kita bisa menyembah Tuhan pada malam hari ini, berapapun yang ada di Zoom ini. Itu karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu janji Tuhan. Amin. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan itu yang Amin. kita harus bersyukur. Amin. Bukan karena kita menghadapi kesulitan lalu kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Ya, udahlah, saya meninggalkan Tuhan aja. Nah, yang meninggalkan Tuhan yang rugi siapa? Tuhan bilang, saya tidak rugi kok. Kalau kau meninggalkan saya tidak rugi. Makanya bangsa Tuhan, apapun yang kita hadapi di dunia itu tetap bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Ya, alasan selanjutnya itu dikasih dalam Tuhan, yaitu berpegang pada pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup orang percaya. Kita harus tetap pegang itu. Yes, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup memelihara, Engkau sanggup mencukupi, Engkau sanggup melindungi, Engkau sanggup menyertai saya. Bukan karena keadaan saya baru Tuhan menyertai saya. Ya, kalau saya sudah kaya baru disertai Tuhan. Kalau saya miskin baru disertai Tuhan. Saya katakan malam hari ini, ya, apapun kondisi kita di dunia ini, kaya miskin, maksudnya Tuhan, sukses tidak sukses, Tuhan tetap memegang janjinya. Dia selalu memelihara kita. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti yang dinyatakan pada ayat yang di atas yang berkata, oleh sebab itu jangan pernah khawatir akan ditinggalkan oleh Allah. Jangan pernah khawatir. Bapak Ibu saudara Tuhan, kami dalam pelayanan, ya, hampir saya melayani di PPK 15 tahun, di GPI udah berapa tahun, sekitar 20 tahun. Ya, saya berharap kepada Tuhan, saya punya iman kepada Tuhan. Sampai Tuhan kasih aku bonus, Bapak saudara Tuhan. Ya, dikasih sebuah rumah, dipinjamkan sama saya. Sony, kamu buat rumah di situ. Ya, saya pinjamkan dulu sama kamu. Kamu pakai selama kamu hidup di dunia. Ya, selama kamu masih bernapas di dunia, pakai rumah ini untuk tempat tidur supaya kamu tidak basah, supaya kamu tidak panas. Bapak saudara Tuhan, saya sampaikan sama jemaah, rumah ini bukan punya saya. Ya, punyanya Tuhan. Tuhan pinjamkan sama saya untuk saya tempati. Maka saya selalu bersyukur apapun yang terjadi. Tidak ada duit bersyukur, ada duit bersyukur. Halo. Kadang-kadang, iya betul. Ya, Halo. bersyukur sama Tuhan. Kadang-kadang. Halo. 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 Iya. Ya. Iya. Ah, gimana? Pak, Halo. di mute dulu Pak Martin. Menelpon ya. Menelpon ya. Oh. Mungkin enggak kedengaran suaranya ya. Iya, ada kedengar, Bu. Udah dimatikan. Oh. Ya, kita kembali ke firman Tuhan, ya. Dengan mengucap syukur maka umat Kristen telah menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, dengan mengucap syukur kita secara tidak langsung menyenangkan hati Tuhan. Kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Halo? Kedengaran. Oke, siap. Ya, ingatlah ayat Alkitab tentang jangan kamu khawatir. Ya, di mana Allah selalu memberikan penyertaan yang maksimal kepada setiap umatnya, yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, masalah Tuhan, bersyukurlah adalah hal yang terbaik untuk dilakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan oleh umat Kristen kepada Tuhan.
Ini mengucap syukur sangat penting dalam kehidupan kita. Ini yang dikehendaki Tuhan, nanti kita lihat lagi nanti Bapak saudara Tuhan. Ya. Yang ketiga, ya, mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi, segala kondisi, dalam segala hal. Yang pertama tadi Bang saudara Tuhan, karena keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Yang kedua, karena pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Yang ketiga, karena firman Allah ya, atau perintah Tuhan. Kita akan baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini, maksudnya Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Garis bawahi, yang dikehendaki Allah. Ya. Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu adalah perintah Allah. Ya. Coba kita pelajari, kita renungkan maksudnya Tuhan. Mengucap syukurlah. Ya. Makanya kalau kita membaca firman Tuhan itu kita harus teliti. Apa makna, apa inti, arti firman Allah yang kita baca pada hari ini. Ya, di situ dikatakan mengucap syukurlah. Lah itu ada unsur perintah Allah. Ya, perintah Allah di situ mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dimaunya Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita bukan bersungut-sungut. Ya. Bukan memberontak. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah mengucap syukur. Mengucap syukur bagaimana? Dalam segala hal, dalam segala kondisi. Kita sakit seperti kemarin, Ibu Lydia sempat sakit. Bersyukur aja sama Tuhan. Sekarang sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan sudah memelihara kita. Pak Hari diberkati Tuhan, dibela Tuhan, dilindungi Tuhan. Kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ya, bila kita melakukan firman Allah, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan. Allah sangat menginginkan semua umat Kristen supaya tidak pernah lupa mengucap syukur. Ya, jangan hanya kalau kita sukses, anak kita sukses, usaha kita sukses, karir kita sukses, ya bangsa Tuhan kita terkenal, baru bersyukur. Oh, Tuhan aku bersyukur, aku bisa terkenal sedunia, bangsa Tuhan. Ya, Allah sangat menginginkan ya semua kita untuk tidak boleh lupa mengucap syukur. Oleh sebab itu hendaknya hidup ini, hidup umat Tuhan atau hidup umat yang percaya selalu penuh dengan ucapan syukur kepada Allah atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Luar biasa bangsa Tuhan. Maka firman Allah pada malam hari ini, ada 3 alasan Alkitab mengapa kita harus mengucap syukur kepada Allah dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Yang pertama, karena keselamatan, hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Hingga kita bisa berkata, saya pasti masuk surga. Yang kedua, karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai sekarang ini kita bisa berkata, saya tidak pernah kekurangan apapun karena janji Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Dan itu akan terjadi. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, yang ketiga, karena perintah Allah. Ya, kalau kita menerima perintah daripada Tuhan, kita harus melakukan. Ya seperti Pak Aris, beliau membuat satu Zoom. Ya, dia memberi satu perintah. Setiap anggota Zoom, ya kita buka Zoom jam 7 kurang 15 menit. Maksudnya Tuhan, dan diharapkan ya, diberikan satu petunjuk, kita harus masuk jam sekian. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, tanda kita menghargai pemimpin, tanda menghargai kita Pak Hari, ya jam 7 kurang 15 kita sudah masuk Zoom. Nah, itu melakukan namanya maksudnya Tuhan. Nah kalau kita tidak melakukan, udah capek-capek Pak Aris ya untuk membuat Zoom, maksudnya itu tersita waktu, lalu kita tidak melakukan apa yang sudah diinstruksikan oleh beliau. Ya mungkin Pak Ari tidak marah, tapi ya kecewa. Kenapa ya? Saya sudah capek-capek untuk membuat Zoom ini, lah mereka tidak taati, tidak masuk pada jam yang sudah ditentukan. Makanya Bang Tuhan saya tetap taat, Bang Tuhan saya disiplin. Ya, kalau saya masih sehat, masih saya tetap disiplin. Masuk Zoom jam berapa sudah ditentukan saya harus saya harus masuk. Itu tandanya kita menghargai. Nah, kalau kita melakukan firman Allah berarti itu tandanya menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Ya, jadi situ dikatakan orang yang mengasihi aku, dia adalah orang yang melakukan firman Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Ya, bila kamu mengasihi aku berarti kamu melakukan firman. Nah, kalau saya berkata sama Pak Aris, aku mengasihi kamu Pak Aris, aku mengasihi kamu Pak Tommy, aku mengasihi kamu Bu Lydia, contohnya maksudnya Tuhan. Tapi apapun yang sudah diinstruksikan dalam Zoom ini, kita tidak menghargai. Ya mungkin Pak Aris bilang, oh bohong aja Pak Sony ini. Atau Ibu Lydia bilang, oh ngomong aja Pak Sony ini katanya mengasihi. Tapi tidak patuh pada aturan.
Nah, Bapak salah Tuhan. Inilah yang menjadi berkat bagi kita pada malam hari ini. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita katakan bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Ya, yang percaya katakan amin. Amin. Ya, Amin. karena itu, Amin. teman-teman, Amin. ya, ini firman Allah yang saya bagikan kepada kita. Mudah-mudahan ya Tuhan dan Roh Kudus memampukan kita untuk tetap bersyukur dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Ya, mungkin Pak Ari karena sibuk pelayanan, ya Tuhan aku seperti ini, bersyukur aja, pasti Tuhan menyertai, bersyukur aja apapun yang terjadi. Ya, oleh karena itu mari kita berdoa bersama Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap bersyukur senantiasa dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Allah. Bapa di surga akan berdoa untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang menggugah hati kami, yang membuat kami sempurna seperti Engkau. Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, untuk mengucap syukur dalam senantiasa ini, Tuhan kami tidak mampu tanpa Engkau. Tidak gampang Tuhan. Nah, kami percaya kalau ini perintah-Mu Tuhan, karena ini Tuhan instruksi dari Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kami kemampuan, kesanggupan untuk tetap bersyukur dalam segala kondisi apapun yang kami alami dalam dunia ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami semua yang ikut Zoom malam hari ini. Setiap telinga yang sudah mendengarkan firman Allah ini, Tuhan berkati mereka. Berkati Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan melalui firman Allah yang mereka Tuhan dengar pada malam hari ini. Mereka tak bersyukur. Mujizat Allah boleh terjadi. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Bapak, berkati kami semua yang ada di Zoom ini. Baik Tuhan Yesus, berbagai profesi kami. Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama Bapak. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke Pak, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Ibu Lydia. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji, syukur, serta terima kasih yang teramat kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena berkat penyertaan-Mu lah, kami ada kembali di tempat ini bersama-sama, memuji, menyembah Engkau. Bahkan Kau perdengarkan kebenaran firman-Mu. Merupakan satu anugerah yang terindah apabila kami masih bisa menghampiri Tuhan di masa-masa yang saat ini banyak orang lebih memilih untuk menjauh dari Tuhan ketimbang harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiranya semua kami yang ada di Zoom ini menjadi bagian Amin. yang kelak akan mewarisi apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kami. Bersyukur, itulah yang Kau ajarkan kepada kami malam hari ini. Amin. Disinilah kami menyadari Tuhan, Yes. bahwa tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Karena Yes, keselamatan yang begitu besar tidak ada yang menandingi Yes. apapun yang kami Yes. miliki. Amin Tuhan. Keselamatan itulah harta kami yang terluar biasa yang kami peroleh. Yes. Amin Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam situasi apapun keadaan kami, Yes. kami tetap bersyukur. Amin. Bersyukur dan berterima kasih. Amin. Karena perbuatan Tuhan itu ajaib bagi kami. Amin. Luar biasa dan sempurna. Yes. Bapak, kiranya apa yang sudah kami dengar malam hari ini Ya, Bapak. menjadi berkat tersendiri bagi kami. Amin. Untuk kami dapat mensyukuri keberadaan hidup kami. Yes. Kami tidak perlu bersedih hati Ya. ketika kami harus mengalami tidak sama seperti orang lain. Yes. Bahkan tidak sama seperti orang fasik yang memiliki Ya. ini dan itu. Kami tidak perlu beriri hati hanya oleh karena orang dipakai Tuhan lebih tenar dibanding kami. Kami tak perlu merasa minder dengan keberadaan hidup kami. Ya, kami bersyukur sajalah. Karena memang itulah yang Kau kehendaki ya Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Engkau mempercayakan kepada kami berkat-berkat-Mu yang teristimewa adalah berkat kesehatan dan berkat keselamatan kekal yang kelak akan kami peroleh. Terima kasih Bapa. Kami mau menggantungkan sepenuhnya hidup kami dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Bersama umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di New Life Zoom ini Tuhan. Kami mau bersepakat, kami mau bersatu hati. Kami mau Amin. berdoa untuk banyak hal. Amin. Tuhan. Tentu setiap kami memiliki pergumulan masing-masing yang mungkin itu tidak terungkap. Yang itu cukuplah hanya kami yang mengerti, yang memahami. Amin. Namun kami tahu Tuhan, sebelum kami mengucapkan apapun kepada Engkau, Ya. Engkau sudah mengetahui. Bahkan ketika kami pun harus meneteskan air mata, Engkau sangat paham sekali bahasa tetesan air mata kami, Tuhan. Oleh karena itu kasihani kami, Tuhan, dalam segala keterpurukan hidup kami, kesulitan, kelemahan, penyakit kami, Tuhan, darah kami Yesus tidak mampu, Tuhan. Kami menyerah. menguduskan, Kami tidak memiliki apapun untuk kami banggakan di dunia ini kecuali Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sanggup membela kami, yang sanggup menyembuhkan kami, yang sanggup memberikan jalan keluar atas semua kerumitan-kerumitan yang saat ini diperhadapkan di hadapan kami. Kami pasti bisa mengurai semua masalah persoalan yang menimpa kami, Tuhan. adalah benteng Mau mengikut sertakan Engkau senantiasa dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Karena sesungguhnya kami tidak mampu melakukannya sendiri. Ya. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami Amin. membutuhkan kekuatan Tuhan. Kami Amin. membutuhkan hikmat Tuhan. Untuk Amin. kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. menggunakan batu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa. Mungkin ada di antara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Sudah sekian lama kami berdoa. Sudah kami lakukan yang namanya perobatan medis. dan selama-lamanya Sudah kami upayakan dengan berbagai obat-obatan. Namun kesembuhan tak kunjung juga tiba. Tuhan, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau adalah penyembuh. Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau juga Tuhan yang berkuasa atas akhir dari hidup kami. Oleh karena itu, semasa kami ada di muka bumi ini, Tuhan, anugerahilah kami dengan kesehatan. Anugerahilah kami dengan kekuatan untuk kami dapat mengerjakan aktivitas kami seperti biasa. Kami mau meletakkan seluruh sakit penyakit kami ke dalam kuasa penyembuhan daripada Tuhan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk menyembuhkan Ibu Lydia, untuk menyembuhkan Ibu Mawar, untuk menyembuhkan kami siapapun, Ibu, Bapak Sony, demikian juga kami semua Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, kuasa dari tempat maha tinggi kiranya menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Amin. Kami yakin bahwa kuasa mujizat kesembuhan itu masih terjadi hingga sampai kini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan melakukannya bagi kami. Sementara proses kesembuhan itu bekerja dalam setiap diri kami, Tuhan. Berikan kekuatan iman, keteguhan batin yang kuat untuk kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan, dokter di atas segala dokter. Terima kasih, Bapak. Mungkin ada banyak di antara anak-anak Tuhan yang rumah tangganya mengalami konflik rumah tangga, konflik keuangan, konflik ekonomi.
Ya, yang Bapak. dimana Tuhan Yesus Tuhan sering Yesus. sekali hal-hal ini memicu pertengkaran dalam rumah tangga kami. Ya Ya, Tuhan. Tuhan, kami juga percaya Engkau adalah seorang manajer yang baik. Yes. Amin. Engkau sanggup memanajemen semua apa yang menjadi masalah-masalah kebutuhan rumah tangga kami, Amin. termasuk masalah Amin. keuangan kami. Aturlah ya Tuhan, sebab semua kasih. itu adalah milik-Mu. Semua itu ada dalam penguasaan Tuhan. Ya. Kami hanya orang-orang yang Engkau percayakan. Oleh Amin. karena itu, biarlah keadilan Tuhan yang akan dinyatakan dalam setiap rumah tangga kami. Amin. Sehingga kami Amin. dapat saling memahami satu sama lain. Benar. Kami dapat saling mengerti satu sama lain. Baik Ya. suami istri, bapak dengan anak, ibu dan anak, demikian Ya. juga sebaliknya ya Tuhan. Berikan Haleluya. kami pengertian untuk saling memahami, baik Amin. selera kami, baik hobi kami, baik kesenangan-kesenangan kami, pikiran-pikiran kami. Amin. Semuanya Tuhan, ajar kami untuk saling mengerti, sehingga kami dapat saling memaklumi satu sama lain. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih sekali lagi secara khusus. Kami Ya. berdoa ya Tuhan buat Zoom ini Tuhan. Ya. Supaya kiranya campur tangan Tuhan Amin. menopang. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang berbondong-bondong datang untuk ikut ambil bagian. Baik mereka sebagai pembicara, baik mereka sebagai pendengar yang setia, yang rindu diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja sehingga Tuhan dapat menjadi satu sarana untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami yakin di dalam Zoom ini ada keadilan Tuhan. Di dalam Zoom ini ada sehati sepikir untuk mana kami sama-sama mau memajukannya, sehingga hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat semua pelayanan yang ada, baik itu pelayanan kami yang kami kerjakan saat ini, baik pelayanan misi, pelayanan penginjilan, penggembalaan, pelayanan sosial, semua kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Tuhan yang punya semua itu, harapan kami, pakailah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Dan pakai kami untuk terus bisa memberitakan kebenaran firman-Mu, bahkan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, Bapak. Bapak di dalam surga, terima kasih. Hamba tidak bisa menyebutkan satu persatu setiap kami yang ada di Zoom ini. Namun kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, tercurahlah kiranya itu atas kami semua malam hari ini ya Tuhan. Diberikan sentosa dalam setiap hati pikiran kami, untuk kami menjalani hari-hari kami ya Bapak. Amin. Kami berdoa buat kota, desa, dusun, tempat di mana kami menginjakkan kaki kami. Kami percayakan Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memberkati kami sesuai dengan keberadaan hidup kami. Engkau memberkati kami sesuai dengan kebutuhan yang kami butuhkan. Amin. Kiranya apa yang menjadi pergumulan dan harapan kami, Engkau perdengarkan ya Tuhan. Karuniakan keamanan di tempat di mana kami tinggal. Karuniakan Tuhan Yesus kenyamanan di mana kami harus melakukan aktivitas kami. Yes, amin. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di pelosok negeri ini. Amin. Biarlah kiranya malaikat Tuhan menjaga, mengawal, sehingga gereja-gereja Tuhan dapat berdiri kokoh untuk menampung jiwa-jiwa yang dimana mereka rindu
untuk berpesta rohani bersama. Amin. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, siapapun mereka, sekalipun mereka ada di pelosok-pelosok garis depan, mereka ada yang di perkotaan, Ya. mereka yang tulus hatinya melayani Tuhan, pastilah Tuhan akan membuat pembedaan kepada mereka. Tuhan akan pelihara mereka. Tuhan Yes. tidak tinggalkan mereka. Tuhan akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan Amin. mereka. Amin, Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menopang sampai kebutuhan-kebutuhan yang terkecil pun Allah sediakan. Amin. Berkati setiap anak-anak Tuhan, dimanapun anak-anak Tuhan berada, lindunginya Tuhan, jagai mereka ya Bapa, agar Ya. kiranya keselamatan mereka dijamin oleh Tuhan. Di Amin. tengah-tengah keadaan situasi yang saat ini tidak menentu, terjadi banyak hal seperti virus yang belum juga aman 100%. Ditambah lagi situasi musim hujan yang mendatangkan longsor, banjir, angin yang memporak-porandakan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Sehingga tidak satu pun kami yang mengalami musibah yang tidak menyenangkan tersebut ya Tuhan. Namun apabila itu terjadi, biarlah terjadi. Karena kami tahu ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Bapak, kami mohon pengurapan-Mu. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengurapi setiap kami. Mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini tanpa terkecuali. Baik kami yang melayani dan mereka yang dilayani. Semua ada dalam kuasa pengurapan Tuhan. Semua ada dalam kuasa perlindungan Tuhan. Dan kami semua ada dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berserah penuh apabila malam ini kami akan beristirahat untuk melepas lelah. Sepanjang hari kami sudah melakukan aktivitas kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi ketika kami beristirahat. Tapi kami pegang janji Tuhan. Amin. Bahwa ketika tidur pun Tuhan Engkau siap memberkati kami. Ketika esok kami harus bangun pagi, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan semua puji, hormat, syukur kami hanya kepada-Mu saja. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Dan terimalah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, kami kembali bersyukur kepada-Mu Tuhan sudah menuntun ibadah kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan, Engkau berkati Ibu Pungki yang sudah melayani worship leader, Engkau berkati Ibu Lydia yang sudah menuntun dan melayani di Zoom ini Tuhan, dan berkati semua kami. Khususnya hamba berdoa untuk Pak Hari ya Tuhan, di mana beliau sebagai dokter, Tuhan tolong Tuhan, di mana COVID yang baru ini Tuhan, di mana beliau terjun di lapangan. Katakan bersatu hati untuk menyerahkan Pak Hari dalam tangan-Mu, lindungi oleh kuasa-Mu, hingga Pak Hari boleh terlepas, terbebas dari virus-virus yang baru ini Tuhan, dan dia boleh aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami semua yang ada di Zoom ini, Tuhan lindungi kami, bentengi kami, pagari kami, hingga kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Marilah kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Allah dan kita menerima berkat daripada Dia. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, berkat sukacita di dalam nama Yesus Kristus, dan berkat persekutuan Roh Kudus memberkati, memelihara, melindungi kita semua mulai pada malam hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kalian kedua menjemput kita kalau awan. Marilah kita tutup Zoom ini pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa, terima kasih.